Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Anggastari dari kelas 10-11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan yang bertemakan siklus hidrologi. Simak video berikut ini ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai siklus hidrologi. Nah, jadi siklus hidrologi ini merupakan siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3 macam loh, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama saya akan bahas proses terjadinya siklus pendek. Jadi dalam siklus ini air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya sinar matahari. Kemudian uap air hasil evaporasi atau penguapan mengalami pengembunan dan berubah menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini kemudian menjadi hujan di atas permukaan laut. Nah, proses ini dinamakan presipitasi. Yang kedua, ada proses terjadinya siklus sedang. Nah, kalau di siklus air sedang, hujannya nggak terjadi di laut ya, tapi terjadi di darat. Prosesnya agak jauh beda nih sama siklus pendek. Awalnya sama, air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena adanya sinar matahari. Kemudian uap air hasil evaporasi atau penguapan mengalami pengembunan dan berubah menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat nih, sehingga muncul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Tapi air yang jatuh di darat gak selalu menjadi runoff loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya akan lebih lama. Yang terakhir, ada proses terjadinya siklus panjang. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih guys, melainkan hujan es. Awalnya sama, air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena adanya sinar matahari. Kemudian uap air hasil evaporasi atau penguapan mengalami pengembunan dan berubah menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Juga terjadi proses sublimasi uap air menjadi kristal-kristal es. Awan yang mengandung kristal-kristal es kemudian bergerak menuju daratan karena tiupan angin. Terjadilah presipitasi di pegunungan tinggi berupa salju atau hujan es. Turunnya hujan es atau salju ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi baru deh salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut untuk mengulang kembali siklusnya. Nah, jadi kesimpulannya siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Juga kesimpulan terakhir yaitu siklus pendek terjadi hujan di permukaan laut, siklus sedang terjadi hujan di daratan, dan siklus panjang terjadinya hujan es atau salju di daratan. Nah, jadi itu pembahasan siklus hidrologi. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menambah ilmu baru untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.